Oke, selamat pagi semua. Oke, sudah jam 7.20. Terima kasih. Hari ini kita capek ya, karena kemarin hari Senin saya ada training lain, jadi nggak bisa seharian gitu. Jadi minggu ini dan minggu depan kita akan kuliah mulai dari jam 7.20. Untuk eh, hari ini kita akan kuliah menggantikan kuliah Learning Theories. Minggu depan kita akan menggantikan kuliah Educational Philosophy. Oke. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin anxious dengan hasil UTS. Oke. Kita akan bahas hasil UTS-nya nanti di akhir sesi ini. Oke. Jadi supaya kita belajar dulu, nanti 15 menit terakhirnya kita akan bahas soal UTS-nya. Oke. Oke. Nanti saya juga akan bagikan, tapi uh, seperti yang saya bilang, di kelas saya nggak ada banding-bandingkan nilai ya. Kalau mau bandingkan sama rubrik yang sudah saya berikan, semua udah dapat? Sudah ya. Kalau belum, nanti minta sama yang sudah saya berikan. Nanti saya akan bagikan, tapi di hari ini juga harus balik ke saya lagi. Jawaban UTS kalian. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar sama-sama soal deep learning, teman-teman. Uh, ada yang sudah pernah membahas tentang deep learning di kelas lainnya? Sudah ya kurikulum ya. Miss Nostri pasti sudah ngobrol tentang deep learning juga. Oke, jadi hari ini, kelas ini kita nggak akan ngomong soal kurikulumnya. Tapi, nggak sih. Deep learning itu bukan kurikulum, nanti kita lihat ya. Tapi kita akan bahas seperti apa sih kira-kira di kelas ketika kita mau mengimplementasikan deep learning. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar diskusi sama-sama tentang konsep deep learning, khususnya yang diimplementasikan di Indonesia sekarang. Walaupun bukan kurikulum, kita nggak ganti kurikulum, tapi bagaimana deep learning itu bisa kita implementasikan. Yang kedua, connects the concept dan principles lagi dengan learning experiences kita. Seperti biasa, kita akan ada aktivitas di kelas. Harapannya kalian bisa refleksi, apa sih hubungannya sama deep learning. Lalu, yang terakhir, pastinya harapannya kalian bisa yang bisa kalian ambil dari sini adalah ketika nanti kalian belajar, ketika kalian nanti ketemu sama anak-anak, apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akan main dulu seperti biasa. Tolong form a group of 3 or 4 people. Oke, jadi 3 sampai 4 orang gitu. Nanti permainannya namanya Ask Why. Oke. Jadi saya akan kasih beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman harus bergantian bertanya dan menjawab. Ada 4 orang, betul? Atau 3 orang gitu ya. Nanti ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, yang akan menjawab pertanyaan pertama adalah orang yang pertama. Jadi kalian tentukan orang pertama siapa, orang kedua siapa, orang ketiga siapa, orang keempat siapa. Gitu ya. Yang akan menjawab pertanyaan pertama adalah orang pertama. Yang lain tugasnya apa? Bertanya why. Oke. Okay? Tanyanya why-nya sampai kapan? Minimal 5 kali. Oke. Okay? Satu orang, misalnya ya, saya main nih sama Caroline sama Clara, gitu ya. Saya orang pertama. Clara sama Caroline, saya akan ada pertanyaan pemantik dulu, misalnya, Miss dia suka makanan apa? Gitu. Saya jawab, saya suka kue coklat. Oke. Okay. Terus nanti Caroline sama Clara akan tanya, kenapa suka kue coklat, Miss? I will answer. Saya suka kue coklat soalnya rasanya manis. Kenapa suka manis, Miss? Itu yang kedua ya. Saya suka manis karena menyenangkan, bikin saya happy, gitu kan? Oke, tanya lagi why. Kenapa Miss happy kalau makan coklat? Gitu ya. Iya, soalnya saya jadi ingat mama saya suka bikinin saya kue coklat. Oke. The fourth why. Kenapa mamanya Miss dia suka bikin kue coklat? Oke. Karena hobi. Mamaku suka bikin kue coklat. Oke.
Yang terakhir, why, the five whys. Kenapa mamanya Miss Gia suka punya hobi masak? Oke, okay? Gitu. Pertanyaannya terserah kalian, yang penting why. Yes, harus selalu menggunakan why. Oke, okay? Yes. Satu, jadi gini, kan tadi saya yang jadi penjawabnya gitu ya. Teman-teman yang lain boleh bertanya gantian siapapun nggak masalah. Yang penting saya menjawab 5 kali why-nya, gitu ya. Oke, okay. Mau yang tanya Clara lebih banyak atau Clara lebih banyak nggak masalah. Yang penting saya menjawab 5 kali sampai ketemu alasan utamanya, gitu. Oke, okay. Jelas? Oke, okay. Ada yang mau bertanya? Jelas? Oke, okay. Nanti saya akan tanya dan tolong ada yang observasi ya, tanya kayak menulis gitu atau ya pokoknya observasi kira-kira pertanyaan kalian tuh udah oke belum sih? Atau apa yang bisa dieksplor lagi dari pertanyaan-pertanyaannya? Oke, okay? Jelas? Oke, okay. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Udah menentukan? Yes, tentukan dulu yang jawab pertanyaan pertama siapa, pertanyaan kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Ya. Yes. Startnya ketika saya kasih pertanyaan yang pertama, oke? Okay? Jadi ingat, guys, uh, waktu awal-awal kita apa namanya? Pertama saya udah bilang kan ya kalau di kelas saya makan minum that's okay, oke? Okay? Jadi teman-teman, pertanyaan pertamanya itu dari saya, oke? Okay? Pertanyaan pemantiknya di sini jangan tiba-tiba nanya kamu suka apa? Enggak ya, dari saya dulu. Oke, okay? Pertanyaan kedua dan seterusnya baru pakai why itu. Oke, okay? Jelas ya? Oke, okay, sudah siap? Oke, okay, kita mulai. Pertanyaan pertama. Orang pertama. Oke. Okay. Sudah teman-teman? Oke. Okay. Sudah? Oke. Okay.
Fist or five yang sudah five yang belum fist. Oke, yang belum tinggal tinggal satu dua kelompok. Oke, kita tunggu ya sebentar. Oke, fist to five yang sudah five yang belum fist. Kok ada yang belum? Oke. Sudah ya. Masih ada 3 pertanyaan yang lain. Oke. Saya tanya dulu. Siapa yang bisa gali dalam banget sampai tahu keluarganya mungkin? Oke. 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 Coba kita tanya dulu dari grup yang depan sini ya. Oke. Gimana? Yang lain boleh dengarkan dulu? Oke. Oke, Aul suka seni budaya. Oh, mamanya suka gambar. Oke. Oh, oke. Wah, sulit ya. Oke, dari Gen. Oke, terus? Oh, iya. Betul sih. Oke, ya karena anaknya mamanya. Terus udah sampai situ. Oke, berarti Aul suka pelajaran seni budaya karena gen mamanya gitu ya. Enggak. Walaupun kita tidak untuk mengambil kesimpulan ya, tapi that's good. Berarti pertanyaannya udah jauh. Oke. Ririn. Oke, Caca. Oke. Banyak, memang kan di kelas ini banyak yang suka seni budaya ya. Oke. 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 Kenapa harus art? Oke, kenapa art? Oke. Mm-mm. Dia tidur, waktu kecil, mbaknya lagi tidur, dia nggak ngajak main, terus dia gabut, terus ada crayon, jadi dia coret-coret di tembok. Wah, oke, berarti kesukaan gambar dari coret-coret tembok ya, oke. Oke. Berarti kita dari pertanyaan cuma apa pelajaran kesukaanmu kita tahu ya keseharian Caca dulu ya suka coret-coret tembok. Oke. Starly, grupnya Starly. Oke, wow. Alhamdulillah. Terus gimana? Oke, kenapa? Ya. Oh. Oh, jadi satu pertanyaan jawabannya udah panjang. Oke. Berarti kenapa? Bukan maksudnya kenapa suka pelajaran? Kenapa suka pelajaran agama Islam? Oke, berarti karena keluarga gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Masih banyak ini pertanyaannya, jangan sedih. Oke. Sekarang orang kedua yang menjawab. Oke. Oke. Oke, seru ya. Kalau kamu mau dikasih tiket gratis mau kemana?
Fist to five yang sudah five yang belum fist. Oke, ada yang belum? Kita tunggu ya. Oke, sudah semua? Gimana, gimana? Oke, yang di belakang sana dulu coba. Gimana, Alfi? Panas. Oke, kenapa panas? Mm-mm. Oke. Europe, oke. Oke. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Uh-uh. Oh, ya. Oke. Oke, betul, betul. Oke. Oke. Oh, oh, oke. Emang di sana nggak banjir? Ya kan? Ada juga loh banjir di Europe, guys. Oke. Tapi oke. Berarti uh, Audrey mau ke Europe karena suka sama landscape-nya gitu ya. Mungkin kalau menurut kita Bali itu bagus, tapi kalau hidupnya di Bali sih udah biasa mungkin. Betul, bosan. Oke, terima kasih grup Zidan. Oke. 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 Wow, udah ada desanya ya. Oster, apa namanya? Holsterbait. Oke. Terus, Oh, oke. Mm-mm. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Wah, pertanyaannya sampai situ ya. Oke, benar. Terus? Oh. Hmm. Oke. Mm-mm. Wow. 12.000 ya di sini ya.
Oke, terima kasih tuh. Wah, kita tahu ya, Hope mau ke Belanda aja jadi tahu sejarah kita ya. Oke, terima kasih. Oke, grup Bita terakhir nih sebelum kita lanjut lagi. Oke. Oke, lagi suka drama Cina ya. Oke, boleh. Terus? Hmm. Oke. Waduh. Hmm. Oh gitu. Oke. Walaupun ada COVID. Oh. Oke. Oh gitu. Oke, oke. Wow, oke, terima kasih. Cuma dari mau liburan kemana jadi tahu cita-citanya Angel ya. Oke, good. Sepertinya kita nggak bisa lanjut ke dua pertanyaan selanjutnya karena udah jam segini. Sorry ya. Tapi dari dinamika diskusi kalian, apa yang kalian temukan? Questioning hard? Susah nggak untuk bertanya? Enggak ya? Mudah? Kenapa mudah? Karena tinggal nanya. Oke, Sally, kenapa? Karena karena ada sequencingnya ya. Dari sini tanya ini, tanya itu. Oke. Menurut saya mudah juga karena terbuka. Betul. Temennya mau ditanya apa jawab. Kayak tadi mungkin kelompoknya Lukas tadi ada yang nggak mau jawab, gitu kan. Kalau ketika kita punya anak yang kita tanya terus dia nggak mau jawab, apakah deep learning itu bisa dilakukan? Oke. Itu yang akan kita pelajarin kenapa kita komponen dari deep learning itu ada lingkungan juga, ada gimana kita kerja sama-sama orang tua, karena itu bukan hal yang mudah untuk bisa questioning. Ketika kita questioning tadi, teman kita mungkin karena kita udah tahu ya, udah kenal sama temennya, kita tanya apa aja dia akan jawab. Tapi belum tentu itu terjadi ketika di kelas. That's why ada frameworknya untuk belajar deep learning. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat aja ya pertanyaannya kira-kira apa ya. Sebenarnya sih lebih banyak tentang belajar sih. Menurut saya kalian akan bosen sih dua pertanyaan, jadi nggak usah. Oke, lanjut. Oke, apa yang sudah kalian tahu tentang deep learning? Ada yang mau sharing? Caroline boleh? Mindful? Joyful? Meaningful, betul. Oke, tiga itu ya yang jadi dasar utamanya. Kita mau lihat dulu video dari Bapak Menteri kita yang baru ini, gitu ya. Kira-kira deep learning itu apa sih menurut beliau ini? Oke, wait. Oke, wait. PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan. Sebentar ya, kok dia nggak mau dimajuin ya? What happened? Oke. Saya masih
Lihat di lapangan sekarang kan berlaku 2 kurikulum masih. Jadi masih ada kurikulum K13 dan ada kurikulum Merdeka. Sebagian sekolah masih melaksanakan kurikulum yang dua-duanya ini berjalan, dan dua-duanya itu ya kita akui sebagai kurikulum nasional yang masih berlaku. Sehingga karena itu tidak perlu ada dikotomi soal kurikulum dan juga tidak perlu khawatir kalau ada perubahan. Karena sebenarnya kurikulum itu kan lebih banyak berkait dengan administrasi dan organisasi dari pembelajaran dan kebijakan menyangkut pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Saya sering bercanda begini, apapun kurikulumnya, mencari luas segitiga itu ya setengah alas kali tinggi. Tidak kemudian ketika kurikulum Merdeka terus mencari luas segitiga itu berganti rumusnya, gitu kan? Karena itu masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan itu, dan saya juga belum menyinggung-nyinggung soal kurikulum. Hanya saya sempat mengintrodusir dan sekarang sedang dalam proses untuk penyiapan penerapan itu adalah pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Tadi dengan deep learning itu kami mendorong pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang reflektif gitu, tidak kejar tayang tapi mendalami materi, kemudian pembelajaran yang meaningful. Murid-murid itu tahu untuk apa dia mempelajari sesuatu, apa hubungannya dengan karir mereka, apa yang bisa dia lakukan dengan ilmunya itu, dan karena itu pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Itu yang full berarti. Itu yang kemarin di masyarakat disebut kurikulum full itu. Padahal itu bukan kurikulum, sekali lagi. Deep learning itu pendekatan dalam pembelajaran. Oke, dari video ini ada yang mau sharing sesuatu? Deep learning itu kurikulum atau bukan? Tapi, oke, pendekatan pembelajaran. Oke, ada tadi 3 apa aja? Oke, mindful, meaningful, joyful. Oke, kelas kita sudah selesai. Intinya itu, ya kan? Oke. Tapi yang mau saya kritisi dari obrolan dengan Bapak Menteri ini adalah, kan tadi Bapaknya bilang, mau kurikulumnya apapun, rumus tetap sama. Oke, betul rumus tetap sama? Yes. Tapi cara untuk menemukannya bisa beda. Kalau kita dengan deep learning ini, kita nggak kasih tahu rumusnya. Oke, kita akan belajar tentang rumus segitiga. Tapi yang kita lakukan apa? Oke, kita kasih dulu problemnya seperti apa. Terus baru setelah dia menyelesaikan problem itu, dia jadi tahu, oke, ternyata hal ini bisa diselesaikan dengan mencari rumus segitiga yang rumusnya ini. Gitu. Nggak dikasih tahu dulu kalau kita mau belajar rumus segitiga setengah kali tinggi kali alas. Gitu. Oke. Saya harap di kelas saya juga seperti itu ya. Saya nggak mau kasih tahu deep learning adalah, tapi dari apa yang kita pelajarin, apa yang ada activity di kelas, kalian tahu, oh kayak gini loh yang bisa aku praktekkan di kelasku nanti, di interaksiku sama anak-anak nanti. Oke, kita kembali ke slide saya. Oke, pembelajaran mendalam. Dan yang jadi dasarnya juga dari kurikulum Merdeka, kurikulum yang pakai deep learning gitu ya, pembelajaran mendalam itu adalah memuliakan. Memuliakan itu tuh karakter, guys. Oke. Jadi dasarnya itu ada pendidikan karakternya. Yang tujuannya itu berkesadaran, berkesadaran itu mindful. Oke. Bermakna, meaningful, dan menggembirakan, playful. Oke. Dan secara holistik itu olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Oke. Boleh. Dari definisi ini, saya mau minta kalian untuk menyambungkannya dengan learning theories yang sudah kita pelajari. Oke. Dari kelompok yang tadi, boleh kalian diskusi, apa sih, ada nggak sih hubungannya definisi ini sama learning theories yang udah kita pelajari? Kalau kalian mau deep dive into it, bisa juga nyambungin ke philosophy of education. Oke.
Filosofi apa sih yang jadi dasar untuk pengembangan pembelajaran mendalam ini? Saya kasih waktu 3 menit, nanti kita diskusi kelas bersama. Oke, fist to five yang sudah five yang belum fist. Sudah? Oke. Apa yang kalian temukan? Ada hubungannya nggak? Ada yang mau sharing? Ada? Oke. Hubungannya di mana?
Oke, Pak, boleh. Metakognitif, oke. Mhm. Oke, good point. Bermakna, ya kan? Untuk bisa belajar, dia harus tahu mau diapakan sih ilmunya itu. Oke, dari metakognitif kita mengajarkan anak-anak untuk tahu dulu kan, dia planning dulu kan mau ngapain gitu kan, untuk mengevaluasi nanti hasilnya jadi apa. Good point, terima kasih. Sally. Oke. 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 Good point, bukan behaviorism, dia cognitivism. Kenapa? Karena construct, gitu kan. Pengetahuannya dia yang construct sendiri, bangun sendiri. Good point. Oke. Zidan, sebentar ya, tunggu. Oke. Oke, ZPD, oke, betul. Itu juga bisa jadi salah satu yang bermakna dan berkesadaran juga. Tahu sudah sejauh mana sih kita punya konstruk itu, punya pengetahuan itu, dan sedalam mana sebenarnya pengetahuannya, ilmunya. Gitu. Good. Oke, Silmi. Oke, bareng sama teman-teman, it's another theory. Coba apa? Yes, social cultural. Oke, berarti masuk juga ya di sini ya. Karena belajar sama teman-teman menyenangkan, mengembirakan, it's social cultural. Ada satu yang belum kalian bahas, teman-teman. Oke, ada yang mau? No, it's berkesadaran. Ingat Paulo Freire? Gimana kita belajar dari lingkungan kita, gitu ya? Gimana kalau namanya belajar itu harus memerdekakan. Oke. Untuk merdeka kita harus tahu dulu sekitar kita, sadar dulu di sekitar kita ada apa. Oke. Itu juga salah satu yang jadi dasar dari pembelajaran mendalam ini. Tuh ya. Mulainya dari lingkungan sekitar dulu. Untuk nanti bisa dalam bermakna dan menggembirakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kan memuliakan. Pembelajaran dalam ini berkesadaran, bermakna, menggembirakan dari olah pikir, olah hati, olah rasa untuk mewujudkan profil lulusan. Tapi saya akan nggak akan bahas banyak tentang profil lulusannya. Tapi kita akan lebih ke gimana pembelajarannya. Nah, berkesadaran itu mampu untuk jadi pembelajaran yang aktif dan bisa regulasi diri sendiri. Bermakna, nggak cuma belajar doang, tapi tahu isinya apa untuk apa. Menggembirakan, seperti yang tadi kelompok sana Zidan bilang ya, kan kita udah belajar tentang Piaget teman-teman. Anak yang kita ajar itu usia berapa sampai berapa? 6 sampai 12. Oke. Masuk ke tahap apa? Operasional? Operasional apa?
konkret. Oke, ketika anak masuk di operasional konkret, berarti dia harus belajar dengan apa yang ada di sekitar dia. Dan kita harus menggembirakan itu karena dia suka bergerak, dia suka bermain. That's why kita harus plan pembelajaran aktivitas yang menyenangkan buat dia, menyenangkan buat anak tuh kayak gimana? Duduk aja, kan? Jalan-jalan, lari-lari, main. Menyenangkan buat kita, belum tentu menyenangkan buat anak-anak. Yang menyenangkan buat anak-anak cuma sesimpel kalian bikin mereka jalan dari ujung sampai ujung ruangan aja, mereka udah senang. Gitu. That's why menggembirakan jadi salah satu yang ada di pembelajaran mendalam. Gitu. Oke. Nah, seperti saya bilang kan, ada framework-nya untuk menerapkan pembelajaran mendalam ini. Ada tujuannya, setiap pendekatan tuh pasti ada tujuannya untuk apa. Tujuannya adalah untuk mencapai profil lulusan itu. Caranya adalah dengan memberikan pengalaman belajar. Terus ada prinsip pembelajaran adalah yang 3 tadi, full itu. Ada juga pengalaman belajar yang diharapkan bisa didapatkan anak-anak di kelas. Dan ada kerangka pembelajarannya. Oke, kita bahas satu-satu untuk uh, tahu frameworknya seperti apa. Tapi cepat aja. Oke, yang pertama itu pengalaman belajar. Ketika kita bilang kalau kita mau menerapkan deep learning, pembelajarannya tuh harus ada 3 ini. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami itu, kenapa part memahami jadi penting? Karena yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri itu, Prof. Muti, anak-anak tuh harus punya pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif. Nggak cuma tahu rumusnya, tapi tahu cara ngitung rumusnya itu tuh buat apa sih? Aku ngitung luas segitiga tuh gunanya untuk apa? Dan pengetahuan aplikatif itu tuh nggak cuma dari satu mata pelajaran aja. Misalnya, kita mau membangun gedung. Untuk membangun gedung, kita pasti butuh tahu luasnya berapa, materialnya apa aja, gitu kan? Harus tahu mungkin warna yang cocok, gitu kan? Butuh lampu atau enggak, apa saja kegunaannya, ruangannya buat apa, gitu. Itu nggak cuma butuh matematika, tapi juga butuh kemampuan bahasa juga untuk bertanya dong. Ini ruangannya buat apa? Harus digali kan? Kalau dia jadi seorang arsitek gitu ya, yang nggak bisa menggali usernya juga mau apa, nggak bisa kan? Makanya juga kita butuh untuk mengajarkan bahasa gitu. Oke, dan yang penting juga adalah nilai dan karakter. Lalu aplikasinya itu pendalaman pengetahuan. Dia udah tahu nih. Terus gimana cara mengaplikasikannya? Itu juga harapannya ada di pembelajaran di kelas. Jadi nggak cuma kita kasih tahu, oh iya kalau kita ngitung ini tuh seperti ini. Tapi harapannya ada, mungkin kita bisa masukkan case atau permasalahan yang bisa mereka selesaikan dari pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Lalu yang terakhir refleksi. Pengetahuanku tuh bergunanya untuk apa ya? Ini tuh sedalam apa ya bisa aku kasih ke orang lain? Aku butuh tahu lagi nggak ya? Pengetahuanku udah cukup belum ya? Kayak tadi ada yang bilang ZPD, ada yang bilang mungkin scaffolding gitu ya. Aku butuh nggak ya diajarin lebih? Aku sudah tahu sejauh apa ya? Itu juga masuk ke regulasi diri dalam refleksi. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini nanti kalian bisa baca ya. Lalu, oke, kita akan masuk ke dimensi yang di luar sini, kerangka pembelajarannya. Nggak cuma gimana kita mau menyediakan kelas yang bisa mengaplikasi pembelajarannya, memahami, merefleksi, tapi selain itu, untuk mendapatkan ruang buat kita untuk bisa melakukan itu, kita juga butuh kerangka pembelajarannya. Gitu. Ingat tadi saya bilang di kelas, kalau deep learning harapannya itu ada pertanyaan-pertanyaan
yang keluar dari kalian dan keluar dari anak. Nggak cuma kalian yang bertanya, harapannya anak kalian juga banyak tanya. Deep learning yang belajar kalian atau anaknya ya? Anaknya. Dua-duanya oke, that's a good thing ya. Dua-duanya atau anaknya juga berarti belajar. Kalau kalian yang bertanya, kalian dapat jawaban itu yang banyak belajar siapa? Ya kan? Berarti harusnya anaknya juga bertanya dong. Supaya dia dapat pertanyaan, dia dapat jawaban juga dari kita. Dia dapat jawaban juga dari hal yang dilakukan di kelas. Gitu. Oke, tapi untuk sampai ke situ, untuk punya anak-anak yang mau bertanya, mau banyak bertanya, ada kerangkanya. Oke, kita mau lihat satu video tentang deep learning di Finland. Kita lihat kira-kira anaknya tuh bisa cerita apa sih tentang deep learning ini. Here in Finland, we believe every student should have access to the best learning environment possible. At Kirkkojärvi School, our building is an amazing and modern space, and now the way we teach is changing too. Using Finland's new curriculum for basic education, our school is becoming more of a learning community, where our teachers are collaborating and pupils work together to solve problems in smaller groups. Along with school's partnership with new pedagogies for deep learning, we are taking part in learning experiences much different to the old ways of teaching. And the class were really excited to start their deep challenge. In Deep Challenge, our teacher sets us a theme and we have to research very deep into that theme. We might not know much about it at first, so we go and collect the information ourselves. Climate change is a huge challenge, so the students first need to evaluate the problem and gather enough information to design a solution. We encourage them to dig deeper and use Skype calls with experts to find specialist information. This enables the class to interact in new ways, and it's pretty exciting for them too. It's great to spark the imagination of the class, and once the students implement their chosen plan, we look at the results and reflect on their work, even improving their ideas if they need to. They can share their Oke, sejauh ini aja udah kelihatan ya apa yang yang diperlukan untuk belajar deep learning. Gurunya harus apa? Oke, gurunya harus siap. Siapnya gimana? Pengetahuannya juga harus firm, betul? Harus benar tahu konsepnya seperti apa. Yang kedua, apalagi yang dibutuhkan gurunya? Guru, oke, ya mungkin sabar ya, karena deep learning itu teman-teman kalau terjadi beneran, maksudnya kita belum tahu ya akan seperti apa penerapannya gitu kan? Karena yang terjadi di Finland adalah mungkin seperti kurikulum Merdeka kita gitu ya. Jadi ada tema besarnya gitu. Kurikulum 2013 ya, ada temanya gitu. Tema itu yang akan di deep dive ke dalam gitu. Nah, ketika gurunya kan juga mungkin pengetahuannya tidak sebanyak itu juga ya. Maksudnya ketika mereka mau belajar tentang climate change, kita sedalam apa sih tahu tentang climate change? Gimana di kutub utara itu mungkin esnya udah berkurang, gimana di ya misalnya kayak di Sumatera Utara kemarin ada bencana seperti itu gitu. Yang bisa dilakukan apa tadi? Kolaborasi, teman-teman. Kita cari partnership dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Oke. Terus tadi lihat nggak anak-anaknya belajar di kelas, terus mereka Zoom sama ahlinya. Mereka bisa kasih pertanyaan. Oke, kita ada project gitu ya, atau ada permasalahan seperti ini yang mau kita pecahkan. Kita udah mencoba ini, mencoba itu. Ditanyain ke ahlinya, benar nggak ya yang kita lakukan? Apa ya yang bisa kita enhance lagi? Gitu. Oke, kita lanjut dulu. work with me. Oke, itu ada di mana? Lingkungan pembelajaran dan
kemitraan. Lingkungannya juga harus di-set untuk anak-anak bisa belajar dengan deep learning. Kalau ruangannya nggak ada resources-nya sama sekali, nggak bisa juga mereka untuk deep learning. Mau cari pengetahuan di mana, mau cari solusi di mana, kalau kita tidak menyediakan itu. At least kalau di kelasnya nanti nggak ada internet, Miss, nggak ada LCD gitu ya, pakai buku. Buku adalah resources, oh jendela, betul. Resources paling mudah ditemukan, teman-teman. Oke. Lingkungannya itu harus mendukung pembelajaran mendalam. Terus tadi kemitraan, oke? Kemitraan tuh nggak cuma guru sama anak atau sama orang tua, tapi juga sama komunitas. Tadi guru yang di Finland itu mungkin karena dia logatnya agak Finland ya, agak sulit ya dicerna ya. Tapi dia bilang we are a community of learning. Ya, nggak cuma kayak kita ini belajar satu arah atau dua arah, tapi semuanya belajar. Mungkin dari komunitas ada yang punya masalah gitu ya. Terus kita bisa, oke, kita bawa itu ke kelas ya, siapa tahu anak-anak punya ide untuk menyelesaikan itu. Gitu. Itu yang diharapkan dari deep learning. Nggak cuma belajar pertambahan, perjumlahan, perkalian. Tahu, oke, pohon itu fotosintesis gitu. Tapi kita tahu nggak? Oke, dari pohon ketika dia ditebang, dia bikin longsor, bikin banjir. Apa yang kita bisa lakukan sekarang? Itu bisa dieksplor di kelas supaya anak-anak juga udah punya pengetahuan tentang tadi kesadaran. Dia sadar nggak ada bencana loh di Indonesia. Apa loh yang bisa dilakukan? Bermakna karena dia kasih solusinya. Tapi dibungkus dengan menyenangkan, mungkin dengan game, mungkin banyak diskusi, gitu, supaya anaknya juga punya pengalaman mengajar yang menyenangkan. Gitu. Kalau praktik pedagogis harusnya aman lah ya. Kita semua guru lulusan pendidikan tahu dasarnya apa, tujuan pembelajaran nanti juga belajar gitu, cara merumuskannya. Itu semua harusnya nggak jadi masalah lagi untuk pengimplementasiannya. Tapi membuat lingkungan belajar yang nyaman, punya kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, mungkin itu juga jadi uh, salah satu hal yang harus jadi fokus kita. Oke, sekarang saya akan minta kalian untuk diskusi lagi, teman-teman. Banyak diskusi ya hari ini ya. Saya mau tanya, menurut kalian untuk melakukan deep learning, challenge-nya apa? Oke, kita tadi udah banyak bahas ya, tapi saya mau yang lebih personal, teman-teman. Kalau kamu jadi guru, or at least jadi pengajar gitu ya, dimanapun itu, jadi pendidik dimanapun itu, jadi content creator, pendidikan mungkin, bisa nggak mengimplementasikan deep learning ini? Tapi challenge-nya apa? Oke, identify isunya kira-kira apa? Saya kasih waktu 10 menit, nanti kita kumpulin isunya sebanyak-banyaknya. Oke, boleh diskusi sama teman-temannya.
Oke, ada yang sudah bisa menemukan beberapa challenges? Oke, kelompoknya Sabita? Apa Rangga? Oke, SDM siswanya berarti? Oke. Oke. Juga selalu 100% benar, bisa aja kayak dari orang tuanya itu emang walaupun menengah ke bawah tapi punya mindset yang bagus gitu, kayak bisa mendidik anaknya untuk bisa kayak tahu tujuan belajar itu apa, tujuan belajar itu apa, dan sebaliknya juga dari golongan yang menengah ke atas itu juga orang tuanya punya mindset yang bagus, kayak bisa aja udah aku sekolah anakku kayak itu untuk sekolah gitu, Oke. Boleh. Selain dari siswa juga dari SDM guru-guru yang ada di sekolah tersebut sih. Karena kalau misalnya guru tersebut itu belum ready dengan adanya pendekatan ini, dia juga akan susah untuk implementasinya. Gitu. Sama guru-guru yang paham banget kalau biasanya kan ada guru-guru yang dari kelas sekolah atau yang mungkin udah milenial itu udah umur 50 atau 40 itu biasanya mereka suka malas untuk belajar lagi kayak gitu. Untuk ya udah nggak punya motivasi buat kayak udahlah biarin aja di learning, gue mau pakai punya cara gue sendiri kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Oke, yang saya tangkap dari grup ini ada 3 ya. Pertama kesenjangan, oke. Yang kedua kesadaran orang tuanya nggak ada, mungkin kesadaran siswanya juga jadi challenges. Yang ketiga kesiapan gurunya. Good, Alfi. Oke. Adalah mereka tuh belum terbiasa dengan diplomi. Pasti kan diplomi itu kan baru. Jadi ketika mereka kelas udah, pasti mereka pakai sistem pelajaran biasa. Kemudian ketika mereka ke kelas diplomi, pasti mereka tuh ada kaget dan belum terbiasa dengan sistem pembelajaran yang seperti ini. Makanya itu bakalan challenging dan agak susah untuk bagaimana membiasakan mereka yang belum terbiasa ini dengan sistem pembelajaran ini. Tadi juga kita sebutkan tentang kesenjangan, karena itu pasti berlaku banget. Dimana sang guru itu udah mempersiapkan siswa untuk learning dan pemikiran akademik, tapi dari lingkungan rumah dan lingkungan dia bermain itu tidak mendukung hal tersebut. Cuman bakal jadi suatu kesia-siaan dan susah juga untuk membiasakan hal tersebut. Oke, terima kasih. Kebiasaan ya, boleh nambahin. Oke. Oke, waktu. Good point. Karena untuk mengimplementasikan itu butuh banyak persiapan. Oke. Tadi ngomongnya aku setuju banget sama teman-teman yang lain udah juga. Tapi aku nambahin, kita tuh dari gurunya sih, dari kebanyakan dari orang guru gimana caranya? Karena ini kan di learning aktif learning ya Miss, jadi kayak dua-duanya harus aktif. Tadi Miss seperti juga kalau misalnya kita tuh harus joyful kayak gimana caranya pembelajaran ini menyenangkan, misal kayak dari bergerak atau gimana gitu. Nah, gimana kita guru menyesuaikan anak-anak yang berbeda, misal anak-anak banyak, nggak mungkin 46 itu kan pasti punya satu kesamaan ya. Jadi kayak ada anak yang kayaknya multiple kayak gue jenisnya tuh bukan kinestetik, jadi dia nggak suka bergerak segala macam kayak gitu. Jadi kita harus mikirin gimana sih caranya mengimplementasikan itu mereka. Terus yang kedua juga gimana caranya kita mencari, saya kan ada kolaborasi juga ya, sama expert, jadi kayak gimana caranya kita nyari expert yang benar-benar sesuai dan engage sama mereka. Banyak kan expert kan ya profesor gitu, gimana caranya kita implementasikan ilmu-ilmu itu ke dalam anak SD gitu. Jadi kayak
gimana sih komunikasi mereka gitu supaya mereka engage gitu. Terus aku nambahin Oke. sama kalau kita juga itu susah akses digital daerah 3T. Seperti yang kita tahu Pergi ke senyum. kita bisa nerapin itu karena yang expert data juga di school kita bisa akses digital juga. Nah kalau yang di daerah 3T itu kan pasti mereka contoh akses jadi ada kesenjangan atau ketimpangan di antara daerah perkotaan dan juga di pedesaan. Terus juga kurangnya pelatihan guru kalau misalkan di daerah 3T itu jadi pelaksanaan learningnya kurang maksimal. Mungkin kalau misalkan di daerah 3T itu mereka kan bisa kontekstual ya, tapi kan kurang akses digitalnya jadi lebih ke seimbang. Nah, Oke. yang mau berbaik Ya boleh, sebentar ya. daerah Romo itu ini berpotensi banget untuk desentralisasi. Yang di kota fokus ke apa namanya digitalnya, tapi yang di desa yang karena dia nggak punya resource yang digital dia kayak lebih ke malah kontekstual dan jadi pemahamannya takutnya berbeda gitu. Misal kayak di plan yang kita lakukan di kota ini misalnya kayak digital kayak gini, tapi yang di desa berbeda karena ya memang mereka punya sumber yang cukup gitu. Jadi kayak ya udah kita ya tulis konten tulis apa. Oke. Hope. Kayaknya kalau dari kami itu lebih kayak ini kita tarik ke faktor historisnya aja ya. Jadi maksudnya karena kita itu apa yang kita cari kan kebiasaan dari yang kemarin. Kami menilai memang ada kebiasaan yang cukup toksik. Kebiasaan yang cukup toksik itu adalah kita menormalisasi segala sesuatu yang sekarang. Gitu. Sedangkan kita belajar itu kan idealnya itu kan memang dari multiple ways gitu kan. Dapat suatu informasi karena kita ada kebiasaan yang satu arah gitu rasanya kalau kita tiba-tiba break di learning gitu itu tuh kayak seakan-akan kita malah jadi breaking the rules gitu karena kebiasaan di belakang-belakangnya tuh cuma seperti itu. Terus juga apa itu tidak boleh sebenarnya tidak boleh menggunakan diam tertentu ya. Oke. Nggak apa-apa, it's a safe space, tenang aja. Saya matiin aja mic. Oke.
Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin satu atau dua lagi karena kita akan bahas permasalahan ini. Kita akan cari solusinya kira-kira. Oke, boleh? Oke. Terutama dalam guru-guru yang mengajar gimana tuh ya ini ada tambahan pembuatan produk belajar yang baru kan itu yang tidak jadi dalam dibuat guru itu menurut aku guru juga harus bisa menentukan asesmennya itu mau apa gitu. Jadi kayak nggak bisa hanya yang dari pilihan ganda atau SIA, jadi di sini tuh harus yang benar-benar observasi yang dimana itu juga terutama di guru nanti jadinya kayak maksudnya implementasi itu nggak sesuai dengan rasa di lain sisi kalau kemarin bahas tentang perbedaan daerah, kalau aku fokuskan lebih ke semua guru itu paham tentang deep learning, takutnya malah mereka penerapannya tuh masih yang kayak jadi shallow learning yang dimana tuh itu nggak menghafal, bukan jadinya pemahaman. Oke, that's a good thing juga. Karena butuh persiapan yang banyak, that's why waktunya jadi tersita gitu ya. That's a good point karena itu terjadi di saya. Kalian tahu ketika saya mau ngajar di kelas kalian untuk memikirkan games apa yang nyambung ya sama hari ini, it took me a long time. Saya baru tidur jam 3 pagi tadi pagi. Oke? So that's why untuk ngajar itu nggak cuma kalian, oke, hari ini aku mau ngajar ini. Aku tahu inti dari tulisannya tuh ini. Enggak. Persiapannya tuh butuh banyak, teman-teman. Oke, kamu harus belajar lagi isinya apa. Jangan sampai yang kamu sampaikan salah. That's why persiapan itu adalah salah satu hal yang jadi masalah mungkin. Oke, karena kita semua cuma punya waktu 24 jam. Semua orang sama. Nggak ada yang 26 kan? Kalau ada saya mau ikutan. Kan? Semua cuma punya 24 jam. Jadi harus bisa bagi waktu. Itu hal yang sulit juga. Oke, good point. Ada lagi? Oke, boleh. Menyesuaikan keberagaman anak-anak, termasuk kesusahan yang paling menurut saya susah sebagai tantangan di guru itu, kalau misalkan kita ngajarin anak yang terbiasa untuk intrapersonal secara pembelajaran, jadi dia selalu mengandalkan diri sendiri, sedangkan di pendidikan harus interaktif ya. Jadi kesusahan guru menurut saya itu gimana caranya kita membuka pola belajar anak, pola sifat anak yang mungkin ada yang introvert untuk masuk di pendidikan. Oke, differentiated learning ya, betul ya. Makanya yang saya tempatkan juga di awal-awal, kita harus kenal nih anak-anak kita tuh belajarnya kayak apa sih. Yang saya lihat kelas ini sangat suka berngobrol, ya kan? Sangat suka diskusi gitu. Itu kenapa banyak diskusi. Itu juga yang terjadi di kelasmu nanti, teman-teman. Harus lihat. Yang nggak suka ngobrol berapa nih? Ketika kamu pertama kali mengajar, terus diskusi, nggak ada yang ngomong, mungkin bukan salah di kamu juga, kayak kan harus deep learning nih, harus banyak diskusi, mungkin nggak cocok sama anaknya. Oke, bisa dibuat mungkin permainan individual mungkin, atau eksplorasinya sendiri dulu, nanti baru kita bahas bareng. Bahasnya mungkin nggak harus ngomong, bisa tulis gitu. Itu jadi hal yang bisa diekspor ketika kalian mengajar nanti. Oke, sudah cukup nih, lumayan banyak nih ya challenge-nya. Sekarang tugas kalian adalah dari permasalahan ini kalian loh, bukan saya loh ya yang menentukan, kalian sendiri loh ya yang membuat permasalahan sulit ini ada di depan ya kan. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian pilih satu, kalian diskusikan kira-kira solusi apa yang bisa kalian tawarkan. Oke, jelas? Waktunya 30 menit, lama banget ya. Oke. Waktunya 20 menit deh. Habis itu kita nanti diskusi. Kalau misalnya nggak cukup waktunya, kita nanti lanjut ke sesi yang kedua. Gitu ya. Saya kasih waktu 20 menit. Tolong pikirkan, boleh. Tolong pikirkan solusi yang bisa diimplementasikan gitu ya teman-teman. Harapannya yang kalian diskusikan itu juga bisa membantu kalian nanti ketika kalian implementasi. Kalian boleh research dimanapun, YouTube boleh, internet boleh, tapi please make sure
kalau sumbernya terpercaya. Oke, mau ajak diskusi chat GPT juga boleh, tapi harus di cross check. Oke, jangan saya nggak terima jawaban plek ketiplek dari chat GPT ya teman-teman ya. Oke, dieksplor lagi. Oke, saya kasih waktu 20 menit sampai jam 9 kurang 5. Enggak dong. 9 kurang 15. Ya, oke.
Gimana guys? Sudah? Ada yang sudah dapat solusinya? Oke. Kita punya waktu sekitar 7 menit sebelum kelas ini selesai. Kita absen dulu. Setelah itu kita lanjut. Sebentar. Oke. Kecil banget. Oke, Alfi, Angel, oke, Ansel, Elvina, nggak ada ya? Nggak, oke. Juan, oke. Lukas, Maria, oke. Kayaknya, Zidan, Nadira, oh ya, oke. Nelly, oke. Silmi, Veronica, oh ya, oke. Widya, oke. Audrey, oke. Aulia, Baby, oh ya, oke. Caroline, Carol, Ciara, Ezra, oke. Emia, Febriana, oke. Friska, oke. Hope, ada. Jihan, Kahla, oke. Clara, Kirei, Nabila, Nada, oke. Nafis, Naila, oh ya, oke. Jessie, Faiza, oke. Rahel, Rangga, Reisha, Reva, Ririn, oh ya, Cecil, oke. Charlie, Tania, Bita, oke. Caca, Victoria, Vio, Wadani, oke. Zahra, oke. Oke, masih ada 5 menit. Mau kita break dulu, terus kita lanjut lagi jam 9. Break dulu ya. Yes. Oke, kita masuk lagi jam 9. Kalau bisa 9.15 mau nggak guys? Enggak, 9.20. 9.20 kalau gitu. Oke. Ya. Oke. Guys, tapi 9.20 kita mulai ya. Oke. Ya, oke.